Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu Dani sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Hari ini aktivitas banyak ya Bu. Full hari Senin. Iya, ini memperingati Hari Guru, Bu. Di sekolah saya baru dilaksanakan hari ini. Kalau di sekolah Bu Dani? Sama, sama Bu Devi. Hari ini juga seperti itu. Meriah seperti itu. Iya, iya. Ini Bu Dani, saya itu ingin bercerita banyak sekali, mungkin panjang kali lebar ya Bu ya. Ini terkait Nggak apa-apa, nggak siswa apa-apa. saya Bu. Mungkin ini saya agak mencurahkan keluh kesah saya selama beberapa Eh, bulan di ajaran yang sekarang ini. Jadi ada permasalahan Bu ketika saya melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Jadi hmm, murid saya ini kurang aktif gitu loh Bu. Ketika di itu mereka itu mendengarkan, ketika ditayangkan video mereka menyimak. Akan tetapi ketika mereka itu video itu dimatikan, terus ditanyakan kembali, itu mereka itu kadang lupa isinya apa, Bu. Terus ketika mereka itu ketika mereka itu mencoba mengerjakan tugasnya itu hasilnya juga tidak maksimal. Terus ketika mereka apa ulangan itu nilainya juga pas-pasan. Disuruh maju itu juga tidak berani. Nah, itu saya itu agak agak gimana ya, Bu ya? Menjadi seorang guru tuh agak agak banyak refleksi dirinya. Saya takut kalau ternyata apa yang saya lakukan ini ternyata tidak tepat sasaran gitu loh Bu, tidak sesuai dengan kebutuhan belajar yang mereka miliki, sehingga mengakibatkan mereka ini pasif. Seperti itu Bu, permasalahan saya di kelas itu ketika mengajar. oh gitu ya Bu. Eh, Sebelum aktivitas mengajar, yang dilakukan Bu Devi apa dulu? Sebelum mengajar maksud saya. Di pembukaan atau Sebelum apalah seperti itu. mengajar, ya, sebelum mengajar tuh biasanya saya ya yang sudah saya lakukan ya berdoa. Kadang itu saya menayangkan video motivasi diri kepada anak-anak supaya mereka itu Yeah. apa ya memiliki motivasi belajar yang tinggi. Kadang saya tayangkan video anak-anak yang tidak bisa bersekolah. Kemudian saya tayangkan video motivasi anak pelajar lainnya. Nah, supaya harapan saya itu supaya mereka tuh tergugah gitu loh, Bu. Oh, ini saya tuh beruntung loh, saya tuh bisa sekolah. Ya memang pada saat ditayangkan video itu anak-anak seolah-olah itu apa ya? Seolah-olah mereka tuh benar-benar termotivasi gitu loh, Bu. Tapi ketika memasuki materi pelajaran, mereka tuh kembali lagi seperti lebih ke pasif gitu loh, Bu. Jadi saya tuh bingung kira-kira apa ya yang harus saya lakukan pada hal tersebut. Itu di setiap pembelajaran atau di waktu-waktu tertentu Bu. Kadang-kadang mungkin di pagi hari enggak. Nanti kalau pas Ibu ngajar di pelajaran terakhir akan terjadi seperti itu. Atau gimana? Saat apa Bu? Iya, biasanya itu lebih cenderungnya itu di pagi hari. Nah Sama itu. kalau pulang siang juga sama Bu. Begitu ya. Kemudian untuk ini apa namanya? Untuk memancing motivasi selain video, misalkan mereka apa ya, ice breaking atau apa, pernah nggak Bu dibuat senang lah suasananya di sebelum pembelajaran? Pernah sih Bu, tapi dulu akhir-akhir ini saya sudah jarang sekali menerapkan ice breaking itu. Apa mungkin saya Oh, terapkan lagi ya Bu ya? ya mungkin sekali-sekali bisa itu Bu. Kalau misalnya Ibu punya ide baru, kita kan banyak ya seperti itu di YouTube atau apa mungkin. Nah itu Bu Devi bisa itu. Bu Devi sudah bisa solusinya salah satu solusi
seperti itu. Iya. Kalau di tengah, Bu, kalau di tengah pelajaran, Kalau di tengah mungkin karena kondisinya mereka barusan istirahat ya, Bu, ya. Itu konsentrasinya malah bagus, Bu. Apa jangan-jangan mereka gitu. itu mereka tuh seperti itu susah konsentrasi itu kalau pagi karena belum sarapan ya, Bu, ya? Bisa jadi, bisa jadi Bu, seperti itu. Mungkin bisa dipancing itu tadi, kemudian apa Bu Devi kalau di tengah itu yang Ibu perhatikan perbedaan antara setelah dan sebelum kayak itu sarapan ataupun pas siang hari pasti ada bedanya kan? Ada, Bu. Nah, itu. Atau bisa kita tarik kesimpulan, tadi Bu Devi sudah menyimpulkan. Salah satunya mungkin bisa di mereka belum makan atau dan sebagainya seperti itu. Kan anak-anak SMP itu masih cenderung ABG ya Bu, ABG yang baru mau ABG seperti itu ya. Nah, saya pengennya itu loh, Bu. Dari saya sharing, saya curhat sama Bu Dani itu saya pengennya itu supaya anak-anak itu nanti hasil pembelajarannya itu bagus, menjadi aktif dalam kegiatan pembelajaran, nilainya juga baik. Ketika ditunjuk guru itu langsung maju ke depan gitu loh, Bu. Pengen saya tuh seperti itu. Nah, rencana yang sudah saya lakukan sementara yaitu saya browsing-browsing di internet, di YouTube, cara meningkatkan keaktifan siswa di kelas itu salah satunya ya itu tadi dengan adanya video motivasi. Terus dulu saya pernah menerapkan ice breaking seperti yang dibilang sama Bu Dani. Nah, akhir-akhir ini saya jarang. Rencana saya ke depan nanti mungkin saya mau terapkan itu lagi, Bu, biar anak-anak itu kembali bersemangat untuk belajar. Nah, Gitu. betul Bu, betul. Kira-kira menurut Bu Devi, sumber belajar itu harus dari guru nggak ya? Sebetulnya sumber belajar itu tidak harus dari guru sih, Bu. Saya juga pernah mengarahkan siswa saya itu untuk belajar tuh lewat beberapa aplikasi pembelajaran seperti itu. Nah, mungkin saya melibatkan teknologi ya di pembelajaran. Anak-anak sekarang ini kan lebih dominan ke teknologi ya, Bu, ya. Nah, Mungkin bisa. konvensional kayaknya mereka kurang tertarik ya, Bu, ya. Ya, bisa jadi Bu. Mereka kan generasi yang sudah gadget ya Bu. Mereka gadget banget kalau saya bilang seperti itu. Ibu pernah Iya, baik. menerapkan? Untuk menerapkan itu jarang sih, Bu. Pernah tapi cuma sekali. Iya, itu masukan yang bagus sepertinya. Ibu mengingatkan saya tuh dulu pernah melakukan hal itu, Bu. Memanfaatkan teknologi untuk media pembelajaran. Mungkin untuk kedepannya rencana yang akan saya lakukan yaitu tadi, Bu. Supaya anak-anak aktif seperti dulu lagi, mungkin saya akan memanfaatkan teknologi untuk media pembelajaran sehingga anak-anak itu menjadi semangat. Nah, ini rencana saya ke depannya ini saya ingin menyusun perencanaan pembelajaran atau modul ajar itu yang di mana di dalamnya itu berisikan dengan pemanfaatan teknologi untuk kegiatan pembelajaran tersebut, Bu. Nah, harapan saya dengan adanya perubahan strategi pembelajaran yang saya lakukan ini, anak didik saya itu menjadi lebih aktif, kemudian lebih senang belajar karena menggunakan teknologi, kemudian mereka juga bisa bekerja secara tim. Seperti itu sih, Bu, rencana saya ke depannya sama tujuan yang ingin saya capai. Hebat Ibu, betul sekali. Betul sekali Bu, hebat Ibu. Jadi kita memanfaatkan sesuai dengan zaman mereka. Karena zaman mereka memang memanfaatkan teknologi, ya kita
pakai itu aja, betul Bu. Terus itu kalau di tengah ya Bu, itu bisa. Kalau di belakang biasanya Ibu gimana? Karena kalau kita mungkin bisa memancing, kita bisa istilahnya membuat anak-anak nyaman, gembira, belajar seperti itu. Kalau tadi Ibu bilang pakai teknologi mungkin boleh ya Bu, sekali-sekali pakai Google. Iya. Anak-anak sekarang ini sudah pintar sekali Bu. Di murid saya itu sudah kalau dikasih tugas gurunya tuh sekarang anak-anak itu slogannya AI gitu ya. Saya tuh belajar AI itu apa sih? Oh, AI itu artificial intelligence itu tuh loh Bu, robot yang bisa mengerjakan semua tugas. Anak-anak jawabannya seperti itu Bu. Kadang saya tuh ya pengen ketawa, kadang ya lihat anak-anak itu ya saja idenya. Betul Bu. Mereka justru itu yang membuat mereka sebenarnya malah memanjakan mereka, tapi Ibu bisa pancing dari situ. Boleh. Itu Ibu itu ada ChatGPT dan sebagainya Bu. Tapi kelihatan kok kalau anak-anak itu pakai itu Ibu pasti ngerti ini bahasa mereka atau enggak. Boleh itu. Iya. Boleh itu. Saya pernah dengar ChatGPT itu ya istilah-istilah itu ya dari anak-anak Bu. Makanya saya tidak mau kalah Bu. Saya harus bisa. Kalau anak-anak bisa, gurunya harus lebih bisa. Karena bagaimanapun juga saya sadar guru ini harus satu tingkat di atas anak-anak supaya kita nanti bisa bisa menilai anak-anak. Oh ini hasil kerjanya anak-anak. Oh ini hasilnya robot supaya tidak dibohongi atau bagaimana gitu loh Bu. Maksud saya itu supaya anak-anak itu kreatif dari pikirannya sendiri. Betul Bu, betul. Nanti Ibu akan lihat siswa-siswa mana yang pakai teknologi dan harus dimasukkan pemikirannya mereka, ada yang full banget. Nah itu bisa dibuat itu Bu, mungkin bisa jadi hebat Bu. Jadi mereka dibuat senang lah di pembelajaran Ibu seperti itu. Nah, mungkin bisa tapi dicoba. Bu, saya menerapkan pemanfaatan teknologi ini sebenarnya juga agak berat Bu di anak-anak yang zaman sekarang ini sungguh luar biasa. Kadang anak-anak itu menggunakan handphonenya kegiatan nggak pada pembelajaran Bu, malah buat video aneh-aneh. Lah di sini sebetulnya pengen saya tuh sebelum saya menerapkan pembelajaran berbasis teknologi itu sebetulnya karakter anak-anak itu harus dibangun dulu menjadi anak-anak yang bertanggung jawab. Nah itu kan tentunya kalau hanya satu guru saja iya melibatkan yang lain, saya harus melibatkan bagian ketertiban, BK, kemudian saya harus mendapat support dari kepala sekolah. Nah, sepertinya mungkin sebelum melakukan pembelajaran berbasis teknologi itu kayak mengusulkan bahwa nanti karakter guru yang harus dibangun di anak-anak itu Bu, supaya anak-anak ini menjadi anak-anak yang bertanggung jawab ketika memegang gadget. Nah, nanti saya juga harus melibatkan semua pihak supaya ide saya ini bisa berjalan dengan baik seperti itu. Saya butuh dukungan dari kepala sekolah, butuh dukungan dari sejawat, dan juga teman-teman ataupun orang tua wali murid. Betul sekali Bu. Jadi kita harus memanfaatkan warga sekolah dan orang tua. Jadi kayaknya kalau Ibu menerapkan itu berarti kesimpulan saya Ibu tadi bilang selain warga sekolah, orang tua kita buat kesepakatan baru, menambahkan maksud saya, bukan membuat baru. Iya. Seperti itu ya Bu. Iya, maksud saya seperti itu Bu. Betul Bu. Ini saya tercerahkan sepertinya Bu dari kegiatan kucing ini. Terima kasih banyak loh Bu. Ya Devi. Ini rencananya nanti. Iya, ini rencana nanti akan saya terapkan hal ini. Saya akan meminta dukungan dari semua pihak untuk
pembenahan karakter anak-anak ini rencananya mulai besok, Bu. Saya akan maju ke kepala sekolah dulu, kemudian meminta pendapat beliau, kemudian rekan sejawat, dan diperbaiki lagi keyakinan sekolahnya. Kalau anak-anak sudah memiliki karakter yang positif, mungkin nanti anak-anak bisa diperbolehkan membawa handphone dan anak-anak bisa menikmati pembelajaran berbasis teknologi seperti yang mereka butuhkan saat ini. Kan mereka kan situasinya otomatis mereka semua apa-apa serba teknologi. Jadi kalau dikembalikan ke pembelajaran konvensional mungkin mereka kurang tertarik gitu ya, Bu ya. Iya, iya Bu, betul. Betul sekali. Jadi kita yang mengalah toh itu tadi Ibu bilang sumber belajar bukan hanya dari guru ya, seperti itu. Bolehlah anak-anak memakai sumber belajar yang lain sekali-sekali ya, Bu. Enggak setiap pembelajaran harus pakai teknologi, saya kira. Konvensional juga perlu, seperti itu. Okay. Terima kasih banyak loh ya Bu Dani atas kesediaannya untuk mendengarkan keluh kesah saya, mendampingi saya untuk menyelesaikan permasalahan saya terkait kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Seperti itu. Terima kasih kembali Bu Devi. Saya juga belajar dari kasusnya Bu Devi seperti itu. Jadi juga memperbaiki saya sendiri sebetulnya seperti itu. Ya, Bu Devi. Makasih. Ya, begitulah Bu ya, anak zaman sekarang itu teknologi, kalau nggak teknologi dia nggak tertarik. Akhirnya kan membuat apa ya, gurunya ini juga harus lebih pintar lagi, harus lebih aktif teknologi supaya kita juga tidak kalah dengan anak-anak. Betul Bu, seperti itu. Saya yang sering berkecimpung di teknologi aja kadang-kadang masih gaptek juga, kalah dengan anak yang cepat seperti itu. Ya, makasih Bu Devi. Saya yang terima kasih Ibu sudah didampingi, sudah bersedia untuk meluangkan waktu mendengarkan keluh kesah. Terima kasih. Ya, makasih Bu Devi. Ya. Selamat sore.